Bismillahirrahmanirrahim. Tentang celaan terhadap riya. Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, di akhir zaman nanti akan muncul orang-orang yang menggunakan agama untuk mencari keuntungan dunia. Mereka memakai pakaian dari bulu-bulu domba di hadapan manusia supaya dikira orang zuhud dan orang tawadhu. Lidah mereka lebih manis dari gula, tetapi hati mereka seperti hati serigala. Allah Azza wa Jalla berfirman, apakah mereka hendak menipu aku? Ataukah mereka berani melawanku? Aku bersumpah demi diriku, bahwa aku akan mendatangkan pada mereka fitnah yang akan membiarkan orang pintar dan cerdik di kalangan mereka terkena fitnah itu, dan tidak mampu menolaknya. Hadis Tirmizi. Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, di akhir zaman nanti akan muncul orang-orang yang menggunakan agama untuk mencari keuntungan dunia. Mereka memakai pakaian dari bulu-bulu domba di hadapan manusia supaya dikira orang zuhud dan orang tawadhu. Lidah mereka lebih manis dari gula, tetapi hati mereka seperti hati serigala. Allah Azza wa Jalla berfirman, apakah mereka hendak menipu aku? Ataukah mereka berani melawanku? Aku bersumpah demi diriku, bahwa aku akan mendatangkan pada mereka fitnah yang akan membiarkan orang pintar dan cerdik di kalangan mereka terkena fitnah itu, dan tidak mampu menolaknya. Hadis Tirmizi. Dari Abu Said bin Abu Fadalah Al-Ansari, ia juga termasuk sahabat. Ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, apabila Allah mengumpulkan manusia pada hari kiamat, suatu hari yang tiada keraguan sedikit pun mengenainya, maka berserulah si penyeru, barang siapa yang menyekutukan aku dalam amalnya, ia beramal karena Allah juga karena seseorang, hendaklah ia meminta pahalanya dari selain Allah, karena sungguhnya Allah Maha Kaya dari sekalian sekutu. Hadis Tirmizi. Dari Abu Said bin Abu Fadalah Al-Ansari, ia juga termasuk sahabat. Ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, apabila Allah mengumpulkan manusia pada hari kiamat, suatu hari yang tiada keraguan sedikit pun mengenainya, maka bersulah si penyeru, barang siapa yang menyekutukan aku dalam amalnya, ia beramal karena Allah juga karena seseorang, hendaklah ia menuntut pahalanya dari selain Allah, karena sesungguhnya Allah Maha Kaya dari sekalian sekutu. Hadis Tirmizi. Dari Abdullah bin Umar meriwayatkan dari Nabi SAW, beliau bersabda, barang siapa menuntut ilmu dengan niat bukan karena Allah, maka adalah ia menyediakan tempatnya dalam neraka. Hadis Tirmizi. Dari Abdullah bin Umar meriwayatkan dari Nabi SAW, beliau bersabda, barang siapa menuntut ilmu dengan niat bukan karena Allah, maka hendaknya ia menyediakan tempatnya dalam neraka. Hadis Tirmizi. Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, berlindunglah kalian kepada Allah dari jubul azam. Para sahabat bertanya, apa jubul azam itu? Rasulullah SAW menjawab, ia adalah sebuah lembah dalam neraka jahanam, yang mana neraka jahanam pun meminta perlindungan darinya 100 kali setiap hari. Beliau bertanya, wahai Rasulullah, siapakah yang akan memasukinya? Nabi SAW menjawab, para pembaca Al-Quran, riya dalam amalnya dan pembacaannya. Hadis Tirmizi. Dari Abu Ibnu Abbas dari Nabi SAW, beliau bersabda, sesungguhnya ada segolongan manusia dari kalangan umatku yang akan memperdalam ilmu agama dan mereka membaca Al-Quran. Lalu mereka berkata,
kami datang ke umara atau pemerintah untuk mendapat manfaat dari keduniaan harta benda mereka. Tapi kami terhindar dari keburukan mereka karena agama kami. Padahal yang demikian itu tidak pernah terjadi. Karena pada kenyataannya para ulama itu terpengaruh oleh keburukan pemerintah. Sebagaimana tidak akan diperoleh dari pohon berduri kecuali duri. Begitu pula tidak diperoleh hasil dari kedekatan para ulama dengan pemerintah kecuali keburukan-keburukan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dari Ibnu Abbas dari Nabi SAW beliau bersabda, sesungguhnya ada segolongan manusia dari kalangan umatku yang akan memperdalam ilmu agama dan mereka membaca Al-Quran. Lalu mereka berkata, kami datang ke umara atau pemerintah untuk mendapat manfaat dari keduniaan atau harta benda mereka. Tetapi kami terhindar dari keburukan mereka karena agama kami. Padahal yang demikian itu tidak pernah terjadi karena pada kenyataannya para ulama itu terpengaruh oleh keburukan pemerintah. Sebagaimana tidak akan diperoleh dari pohon berduri kecuali duri. Begitu pula tidak diperoleh hasil dari kedekatan para ulama dengan pemerintah kecuali keburukan-keburukan. Riwayat Ibnu Majah. Dari Abu Sa'id anhu menceritakan Rasulullah SAW datang kepada kami ketika kami sedang berbincang-bincang masalah Dajjal. Lalu beliau bersabda, maukah aku beritahukan pada kalian tentang sesuatu yang lebih aku takutkan atas kalian daripada Dajjal? Kami jawab, tentu, silakan. Rasulullah SAW bersabda, yaitu syirkul kafi, syirik yang tersembunyi. Misalnya, seorang berdiri mengerjakan sholat, lalu ia berusaha memperbagus sholatnya karena ia melihat ada seseorang sedang memperhatikan dirinya. Riwayat Ibnu Majah. Dari Abu Sa'id menceritakan Rasulullah SAW datang kepada kami ketika kami sedang berbincang-bincang masalah Dajjal. Lalu beliau bersabda, maukah aku beritahukan pada kalian tentang sesuatu yang lebih aku takutkan atas kalian daripada Dajjal? Kami jawab, tentu, silakan. Rasulullah SAW bersabda, yaitu syirkul kafi, syirik yang tersembunyi. Misalnya seorang berdiri mengerjakan sholat, lalu ia berusaha memperbagus sholatnya karena ia melihat ada seseorang sedang memperhatikan dirinya. Riwayat Ibnu Majah. Dari Ubay bin Ka'ab anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, sampaikanlah kepada umat ini berita gembira bahwa mereka akan memperoleh kedudukan yang tinggi, kehormatan, pertolongan, dan kekuasaan di muka bumi. Namun barang siapa yang menjadikan amal akhirat untuk kepentingan duniawi, maka ia tidak akan mendapat bagian di akhirat. Riwayat Ahmad. Dari Ubay bin Ka'ab berkata, Rasulullah SAW bersabda, sampaikanlah kepada umat ini berita gembira bahwa mereka akan memperoleh kedudukan yang tinggi, kehormatan, pertolongan, dan kekuasaan di muka bumi. Namun barang siapa yang menjadikan amal akhirat untuk kepentingan duniawi, maka ia tidak akan mendapat bagian di akhirat. Riwayat Ahmad. Allah. Apa yang saya baca dan terangkan mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu dan berkuasa untuk menyampaikan para ilmu. Amin.